Laskar Ngarit, beres-beres dimanapun Anda berada. Jadi ini saya ada di kandangnya Pak Ja'far ya. Jadi ada sapinya yang mengalami keguguran di usia 7 bulan. Jadi 2 hari yang lalu pedetnya keluar dalam kondisi hidup, namun hanya bertahan 2 jam ya. Nah, hari ini saya dipanggil karena si baturnya, dawon atau plasentanya ini dari si induk itu tidak keluar ya. Makanya harus kita cek apakah serviknya masih membuka dan tangan saya masih bisa masuk. Jadi nanti akan kita lakukan pembersihan dari retensi plasenta atau tidak keluarnya dawon atau tidak keluarnya ari-ari dari proses abortus ini. Nah, abortus ini banyak faktor, bisa karena bakteri, bisa karena makanan, bisa karena demam, bisa karena virus. Cuman kita tanya tidak ada perubahan sakit selama ini, gitu ya. Jadi ternyata nggak ada yang sakit, yo mangane yo lahap. Terus cuman ada gejala seperti bersin atau batuk. Nah, apakah kegugurannya ini disebabkan oleh chlamydiosis ataukah oleh Brucella abortus? Nah, wallahu alam, karena pada saat proses kelahiran kita tidak mengetahuinya. Makanya yang terpenting adalah tindakan kita hari ini adalah membersihkan plasenta yang tidak keluar dari dalam rahim, lalu memberikan treatment postpartus. Kita bersihkan, kita kiret istilahnya, kita bersihkan supaya proses involusi uterus atau proses kembalinya uterus ke ukuran dan fungsi normal itu cepat terjadi dan dia bisa birahi lagi. Nah, nanti evaluasinya seandainya setelah kita bersihkan ini kan nanti kita treatment postpartus atau treatment setelah melahirkan. Nah, seandainya dalam waktu maksimal 60 hari dari hari ini dia birahi, maka kita simpulkan bahwa organ reproduksinya ini dia normal. Tetapi jika maksimal 60 hari dari hari ini dia tidak ada birahi, atau semakin kurus, atau keluar lendir nanah, lendir keruh, lendir yang berbau dari dalam vagina, sebenarnya dia ini birahi tetapi rahimnya kotor, atau proses pembersihan kita hari ini tidak maksimal. Jadi kalau itu yang terjadi adalah harus dikeluarkan. Oke, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Saya lanjutkan dulu melakukan tindakan treatment retensio plasenta pada sapinya Pak Ja'far. Matur nuwun, tetap stay tune pada channel ini. Jadi Laskar Ngarit, ini kondisi kandangnya Pak Ja'far. Ini dulu induknya mati terkena cacingan kronis, tapi anaknya berhasil kita selamatkan. Sejak usia pinten, Pak? 18 hari. Sejak usia 18 hari dan sekarang sudah segede ini ya. Ini oke. Nah, ini induk yang monggo kan kalian jenengan anu bantu keluar kami. Ini induk yang akan kita treatment. Nah, ini masih ada gandol ya. Ini retensio plasenta dari proses kemarin dia keguguran. Jadi penyebab keguguran sudah pernah kita bahas di video saya sebelumnya. Bisa karena faktor makanan, biasanya rendeng atau yang tinggi nitrat ya, hati-hati. Bisa karena faktor demam 3-4-5 hari. Yang demam bisa menyebabkan keguguran atau kematian fetus. Bisa karena chlamydiosis atau pilek atau sakit mata. Bisa karena diare, bovine viral diare, juga bisa menyebabkan keguguran. Bisa juga yang paling menular dan berbahaya adalah karena Brucella abortus, bakteri yang menyebabkan keguguran di bawah usia 8 bulan. Kalau terkena Brucella abortus memang kita sarankan untuk dijual sapinya ya. Ini dipepet kemawon. Itu. Jadi hikmah dari video kali ini adalah ya, ketika sapi kita keguguran atau ada proses kelahiran, maka harus tetap dilakukan treatment postpartus, jangan dibiarkan nanti membusuk ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini dia. Hari apa, Bos?
kelahirannya malam malam minggu. malam Senin. Sekarang hari malam Minggu. Wingi dalu berarti Mungkin malam Minggu. Senin. Ini malam minggu berarti. Malam Minggu, malam Senin. Ya 2 hari. 2 hari itu serviks sudah mulai menutup. Laskar Ngarit. Ya ini mohon izin, saya mau melakukan tindakan dulu ya. Nah, jadi Laskar Ngarit semua. Jadi udah kita lakukan treatment post abortus ya, berarti treatment setelah sapi keguguran. Makanya selalu kita sarankan setiap proses persalinan membersihkan plasenta itu. Jika plasentanya itu tidak keluar, kalau bisa maksimal 1 kali 24 jam. Itu apa? Yang pertama, serviks masih belum menutup, jadi tangan kita bisa masuk semua ya toh bos. Nah, yang kedua, belum busuk, jadi istilahnya masih sangat mungkin bisa sembuh. Nah yang ketiga, belum hancur. Nah ini dengan lihat, ya plasentanya hancur bos tuh. Jadi sudah nggak utuh lagi, jadi terkeping-keping istilahnya ya. Jadi lebih sulit untuk bisa sembuh atau bisa normal lagi nanti hormon reproduksinya itu. Oke, jadi Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, ini tadi kita treatment sapi keguguran yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Makanan seperti rendeng atau yang banyak mengandung nitrat. Ya, yang kedua demam tinggi ketika sapi mau melahirkan, ya lebih dari 3-4-5 hari. Yang ketiga bisa karena virus, bovine viral diare, chlamydiosis atau bakteri chlamydiosis ya, atau pernafasan, rhinotracheitis juga bisa, atau bisa karena bakteri Brucella abortus. Nah, yang paling berat adalah Brucella abortus. Brucella abortus ini, nah ini tadi cairan yang kita tanam di dalam rahim ini dikeluarkan. Nah, itu ya. Jadi Brucella abortus ini menular kalau dia menginfeksi sapi jantan, itu menular melalui penis. Jadi semacam HIV. Tapi kalau HIV kan itu virus. Tapi kalau Brucella abortus itu dia penyebabnya adalah bakteri. Jadi salah satu resiko jika kawin itu menggunakan pejantan alami adalah penularan Brucella abortus. Oke. Jadi kalau bisa ya inseminasi buatan saja, tapi kepepet orang inseminator ya kawin suntik. Yang penting pejantan itu tidak menularkan Brucella atau tidak habis mengawini betina yang habis keguguran yang terdiagnosa terdiagnosa Brucella abortus. Oke, jadi itu Laskar Ngarit dimanapun Anda berada. Video ini tidak terlalu panjang. Semoga jenengan bisa menyimak poin demi poin dari kasus yang dialami oleh Pak Ja'far yang sapinya bunting 8 bulan mengalami keguguran. Oke. Itu tadi video dari saya. Semoga jenengan semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dialami oleh Pak Ja'far hari ini. Dan semoga sapinya Pak Ja'far bisa segera pulih dan bisa bunting lagi. Cuman ini planningnya kita sarankan untuk dijual. Sekian video dari saya, Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!